para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang digagas dan didirikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini apa yang akan kita bagikan? Kita akan berbicara mengenai bagaimana persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan ini merupakan suatu tradisi dan suatu upacara-upacara di mana-mana terjadi. Bagaimana mempersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, kita akan mendengar tausiah dari Bapak Kiai Haji Zainul Arifin Junaidi. Beliau adalah pengasuh dan pemilik Pondok Pesantren Al-Ittihad di Poncol, Jawa Tengah. Beliau pengalamannya luar biasa karena 24 tahun bersama Presiden Gus Dur, mendampingi selalu kemana-mana. Dan kita sahabat dulu, dan sebelum lupa, sebelum menyapa, saya ingatkan, hendaknya saudara-saudara bersedia klik subscribe dan juga share video ini. Insya Allah ada nilai ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Sangat senang saya pagi ini ketemu Prof. Suyanto lagi. Wah, saya tapi deg-degan Pak Kiai, karena saya permintaannya, permohonannya selalu terlalu mendadak Pak Kiai. Kemarin kita chat, nggak bisa langsung waktu saya senggang saja ya nggak ada masalah, Prof. Saya bukan birokrat yang harus jauh hari. Alhamdulillah, saya tidak jadi cemas tadi nunggu WA dari Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Kita yang upacara-upacara silaturahim dalam bentuk Idul Fitri Syawalan terkenalnya itu selalu membaca surat Syari'u. Apa yang harus kita siapkan Pak Kiai? Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton Suyanto ID. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita memperoleh rahmat, barokah dan ampunan dan kita dijauhkan dari api neraka, karena kita ini sudah memasuki akhir Ramadan, tinggal beberapa hari lagi saya kira. Ya, ada yang bercanda begini, Prof. Ini kan kapan ini Idul Fitrinya gitu. Ada yang bercanda tapi ini candaan ya, Prof ya. Ya. Kalau mulai puasanya ikut NU, nanti Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah gitu. Bagus itu. Ya. Bagus, lebih singkat. Ya, tapi sekedar candaan nggak ada. Jadi begini, karena ini sudah akhir Ramadan, mendekati ya Idul Fitri. Nah, kan ada yang bisa menjadi kaidah kita, dalil kita. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi setiap amal itu tergantung endingnya. Oh ya. Tergantung finishnya. Jadi sebenarnya ada dua kan, hadis Nabi itu innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Ini ada lagi innamal a'malu bil khawatim. Jadi segala sesuatu perbuatan itu tergantung endingnya, tergantung finishingnya. Jadi kalau kita misalnya ibaratkan sedang membangun rumah atau bangunan lain, mungkin 70-80% sudah berdiri tegak, tinggal kemudian finishingnya. Nah, untuk finishing ini tentu pertama-tama harus dievaluasi ini, Prof. Yang sudah berdiri ini seperti apa, apakah sudah sesuai dengan yang kita niatkan.
kemudian setelah itu tentu kemudian kalau sudah sesuai dengan yang kita niatkan, ya tentu kemudian kita bisa melakukan finishing. Tapi kalau belum, ya kita tidak bisa melakukan finishing, kita harus perbaiki dulu yang sudah siap itu 70 atau 80%. Sama juga ketika kita berpuasa, kita akan tahu bahwa 10 hari pertama itu rahmat, kita ya. dari Allah. Kemudian 10 hari kedua memperoleh maghfirah dari Allah SWT. Yang ketiga ini kita ikun minan nar, dihindarkan dari api neraka, ini 10 hari terakhir. Nah, kita saatnya sekarang ini muhasabah. Ya. Kita introspeksi diri. Apakah pada 10 hari pertama ini puasa kita sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh agama kita atau belum? Kalau sudah, tentu kita tinggal mengembangkannya, dan kalau belum, ya mari kita kejar dalam beberapa hari lagi ini. Apa yang belum sesuai dengan niat awal, ya harus kita wujudkan. Jadi saya kira begitu. Masih ada kesempatan. Idul Fitri sendiri, ya Idul Fitri kalau dilihat dari kata perkatanya, Id itu kembali, Fitri itu fitrah. Jadi kita ini manusia, kata sabda Nabi kan, ma'min mauludin illa yuladu alal fitrah. Jadi setiap kita ini lahir, tidak ada yang tidak fitrah. Jadi kita lahir semua dalam keadaan fitrah. Lalu di Al-Quran disebutkan, Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajah kamu kepada agama yang lurus, yang merupakan fitrah Allah, yang dengan fitrah itu kemudian Allah memfitrahkan manusia. Jadi kembali ke fitrah itu artinya ya kembali ke situ itu. Pak Kiai, ya. Mohon maaf, untuk orang awam yang saya wakili di belakang banyak sekali, fitrah itu bisa diterjemahkan kodrat bukan? Atau ada juga mengatakan suci. Yang mana Pak Kiai? Bisa, memang ada yang mengartikan seperti itu fitrah, tetapi banyak ulama yang kemudian mengartikan, karena dalam Al-Quran diawali dengan fa'akim wajhaka lidini hanifah. Hadapanlah wajah kamu kepada agama yang hanif. Fitrah Allah. Ya. Allati fataran nasa 'alaika. Yang dengan itu kemudian Allah memfitrahkan kita. Itu banyak ulama yang menafsirkan ya, bahwa fitrah di situ adalah fitrah kepada agama yang lurus. Oke. Ya, jadi artinya fitrah itu tauhid gitu. Oke, tauhid. Ya. Kembali ke tauhid. Ya. Nah, kalau Idul Fitri, Pak Kiai, saya dengar perbincangan orang bahwa Idul Fitri itu banyak diperingati hanya di Indonesia dan Malaysia. Apakah tuntunan di Al-Quran memang tidak ada, Pak Kiai? Sehingga itu merupakan kreasi budaya orang, budaya masyarakat yang baik, sehingga bisa diulang-ulang, dan juga tentu saja inline dengan ajaran agama. Gimana Pak Kiai? Iya, jadi sebenarnya memang dengan berakhirnya puasa Ramadan ini, satu, kita harus berbahagia karena masuki Idul Fitri. Ada hadis Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, kamu bergembiralah di hari ini karena ini hari raya. Maksudnya itu Idul Fitri. Tetapi di sisi lain, kita tentu harus bersedih karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Nabi pernah mengatakan, faqad dana sahru Ramadan, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, tatamannat ummati ayyakuna sanatan. Jadi kata Nabi, Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah
mengetahui terhadap apa-apa yang ada di bulan Ramadan, Ya. maka umatku pasti berharap agar bulan Ramadan ini tetap ada selama Ya. 1 Ya. tahun penuh. Ya. Nah, berkaitan dengan yang pertama tadi yang kita harus berbagi, itu ada hadisnya juga, ini hadis juga. Ungkapan bahagia itu macam-macam sekali, Prof. Kalau memang saya pernah umroh Idul Fitri ya. Ya. Jadi dari bulan Ramadan, umrohnya namanya, paketnya itu umroh apa namanya Iktikaf. Lailatul Qadar. Oke. Oh ya. Jadi 10 terakhir bulan Ramadan sampai kemudian Idul Fitri di sana. Memang setelah sholat Id itu ya sudah selesai gitu aja. Ya. Nggak ada apa-apa lagi. Saya mengira bahwa karena saya bukan orang Arab, mungkin karena saya tamu di sana ya, jadi tidak punya siapa-siapa ya, tidak mengadakan ujung-ujung silaturahmi seperti di sini. Tetapi saya tanyakan kepada mukimin di sana, memang tidak ada. Jadi ini sebenarnya ungkapan dari satu rasa syukur tentu saja kepada Allah, sudah dianugerahi kekuatan untuk bisa melewati Ramadan dan kemudian masuk ke Idul Fitri yang Nabi mengatakan kepada Abu Bakar supaya berbahagia di hari. Nah, kalau di Al-Qur'annya ya tidak ada supaya merayakan Idul Fitri gitu kan. Ya. Kalau ya hadisnya tadi itu yang saya sampaikan, sehingga kemudian sesuai dengan tradisi masyarakat masing-masing aja. Ya. Jadi kalau di kita seperti yang kita alami ini menjelang Idul Fitri, semuanya persiapan untuk Idul Fitri, yang di rantau mudik gitu kan. Kemudian sebelum mudik, wah belanja ini belanja itu, persiapan yang luar biasa. Ya coba aja misalnya Bank Indonesia ini menyiapkan uang kartal berapa untuk Idul Fitri. Itu artinya kebutuhan masyarakat untuk merayakan Idul Fitri itu begitu besar. Ya. Dan ini tradisi mungkin di kita dan di Asia Tenggara saja seperti ini. Dia di tempat lain mungkin berbeda sesuai dengan. Saya kira ada sisi baiknya Pak, itu menggerakkan ekonomi. Di samping kita diprediksi ada orang mudik 80 juta. Dan itu mungkin katakan misalkan dari 80-40 juta merayakan. Kemudian membuat halal bihalal yang hampir setiap hari kita kehabisan undangan halal bihalal dengan makanan yang khas itu. Gimana itu Pak? Di Pondok Al-Ittihad juga terjadi begitu Pak. Gimana? Ya kalau di Pondok Al-Ittihad ya kita nggak bisa menghadiri undangan halal bihalal di rumah. Malah dihadiri masalahnya, didatangi. Karena tamunya tiap hari mengalir begitu deras. Ya bergeraknya ekonomi itu karena tamu-tamu yang berdatangan itu tentu saja kan mereka juga perlu ongkos ke situ segala macam kan. Iya. Nanti mau beli apa, jajan apa di jalan itu, kemudian sepanjang rute para tamu ke pesantren saya itu ya ekonominya bergerak seperti halnya di kampung-kampung di mana banyak yang perantau-perantau pulang ya kemudian otomatis ekonominya bergerak. Ya, kan ini biasa kalau memasuki Idul Fitri ini yang nggak ada diada-adakan. Ya, misalnya begini, ini banyak SMS ya. Dari bank ke saya. Jadi menawarkan kredit mobil untuk berlebaran, ya, dengan bunga yang sangat ringan. Nah, ini kan mengada-adakan yang tidak ada. Jadi misalnya sekarang orang punya sepeda motor gitu saja, sepeda motornya dijual itu sudah bisa menjadi uang muka untuk ambil mobil itu. Ya, betul. Tapi di sisi lain ada lagi yang nawari begini, sekolahkan BPKB
Anda untuk persiapan Idul Fitri gitu. Jadi yang sudah punya mobil mau dipinjemin uang, yang tidak punya mobil mau dikasih kredit untuk ambil mobil, ini yang menurut saya yang tidak ada diada-adakan. Ya. Nah, bergeraknya ekonomi itu antara lain begini. Saya kira yang disediakan oleh Bank Indonesia uang kartal itu ya tentu tidak untuk misalnya yang kalau istilah Imlek itu angpau gitu. Angpau ya. Ya, nggak semuanya ke situ tentu saja, tapi untuk kebutuhan Lebaran memang, untuk kebutuhan Idul Fitri. Nah, ini kan orang yang biasanya nggak pernah memberikan uang di Lebaran begini ini kan bagi-bagi angpau tidak hanya kepada anak-anak tapi kepada yang datang ke rumah. Kayak misalnya kalau di kami itu tentu kepada anak-anak kita beri, meskipun ya cuma sekadarnya gitu ya. Jadi ini juga cukup harus menyediakan dana yang besar juga. Kalau misalnya selama 30 hari, karena di kami Idul Fitri ini, merayakan Idul Fitri ini selama 1 bulan penuh, selama bulan Syawal. Jadi tamu berdatangan di bulan Syawal ini, dan kita kan seperti biasa tidak Idul Fitri kapanpun. Kalau di pesantren kami itu setiap tamu juga harus makan gitu loh. Jadi menyediakan makan. Tentu kalau Idul Fitri begini akan bertambah banyak yang harus kita sediakan. Ya. Belum lagi toples-toples harus diisi. Segala macam itu. Nah, kebutuhan ya tadi yang Profesor tanyakan yang bisa menggerakkan ekonomi, memang iya. Nampaknya kalau masyarakat kita ini kan kerja 11 bulan itu kan hanya khusus untuk Idul Fitri saja. Ya, dan Pak Kiai, di Idul Fitri itu kan kita juga kadang-kadang ya bukan capek ya, harus menjawab banyak sekali WA ya. Itu kan ucapan-ucapan minal aidin wal faizin, misalnya taqabbalu minna wa minkum, bangsanya kayak gitu, itu kan memang ada tuntunannya Pak Kiai. Itu apakah itu karena untuk dalam rangka hablum minanas, sehingga boleh aja mengucapkan apa asal yang baik. Ya, itu kan doa. Jadi ya baik saja untuk doa yang baik. Jadi lengkapnya sebenarnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Tapi kita potong minal aidin wal faizin aja. Jadi ja'alanallah wa iyyakum itu tidak dibaca. Ja'alanallahu wa iyyakum itu kan semoga Allah menjadikan kami dan kalian gitu. Ya. Minal aidin termasuk orang-orang yang kembali fitrah, wal faizin dan orang-orang yang beruntung. Nah, kita dipotong minal aidin wal faizin saja, yang sebenarnya kalau dari segi bahasa tidak bunyi itu minal aidin wal faizin. Harus lengkap ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Harus dari situ ya Pak Kiai. Iya, karena itu doa. Ya. Lagi kalau minal aidin wal faizin itu apa artinya? Termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Kan kalimatnya tidak nggak ada subjeknya. Ya. Jadi kalau mau lengkap ya, mau mendoakan ya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian gitu. Itu termasuk orang-orang yang kembali fitrah dan orang-orang yang beruntung. Oke. Ya. Jadi itu ya karena doa ya baik saja saya kira, meskipun tidak ada dasar dalilnya dari Quran dan hadis, saya kira yang yang eksplisit seperti itu. Kalau yang implisit ya banyak lah. Jadi kalau menurut Komisi 4 dulu,
nggak ada leg spesialisnya, Pak. Ah. Jadi aneh saja. Jadi mulai Idul Fitri ini saya kira dilengkapi lah, Prof. Kalau Ya. mau mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum. Oke. Ya, saya Jangan minal aidin wal faizin saja. oke, ya. Enggak itu tadi. Ya. Enggak ada leg spesialis. Enggak ada subjeknya itu. Ya, baiklah Pak Kiai, terima kasih pencerahannya. Para pemirsa, ucapan Idul Fitri perlu dilengkapi. Nanti cari di internet. Pokoknya tidak boleh tiba-tiba minal aidin wal faizin karena tidak mengandung subjek siapa yang harus didoakan. Dan kemudian juga biasanya Prof di akhir Ramadan ini kita berdoa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna itu. Ya. Tapi ada yang doa yang diajarkan biasanya kan kita mohon supaya kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Jadi mari kita baca doa Allahumma la taj'alhu akhirul ahdi bin siyamina Ramadan iyahu. Amin. In ja'altahu fas'alna minal marhumin wala tas'alna minal mahrumin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan. Fatassallamhu minna mutaqabbalan. Jadi ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun ini sebagai ibadah Ramadan yang terakhir bagi kami. Oh, oke. Ya. Jika engkau menetapkan bahwa ini ibadah Ramadan yang terakhir, maka jadikanlah kami orang-orang yang engkau rahmati, bukanlah orang-orang yang engkau laknati. Okay. Allahumma salimna ila Ramadan, ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Wasallim lana Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan tahun depan kepada kami. Amin. Jadi itu yang doa yang perlu kita baca selama Ramadan sebenarnya, tapi biasanya orang membacanya juga di akhir Ramadan seperti itu. Ya. Ini artinya sebenarnya juga doa mohon dipanjangkan usia ya Prof. Ya. Karena kalau tiap Ramadan kita minta ketemu Ramadan yang akan datang, tiap Ramadan minta ketemu Ramadan yang akan datang, berarti kita panjang usia. Gitu. Ya, itu doa mohon panjang usia secara diplomatis. Allah itu maha diplomatis ya, kita diplomatis ya apa. Baiklah Pak Kiai, luar biasa. Saya akan berdoa itu yang disarankan Pak Kiai, dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin yang komplit. Saya akan mengamalkan itu, mudah-mudahan. Alhamdulillah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya, oke. Dan mohon maaf batinnya itu juga harus ada. Ya, Pak Kiai, terima kasih atas kehadirannya. Saya tahu Pak Kiai baru datang dari Semarang, baru mendarat di Jakarta menggunakan mobil, sehingga masih selamat istirahat. Mudah-mudahan sehat walafiat dan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.